Oke, kali ini kita akan buat satu video yang mana mungkin ini video yang sangat menarik buat teman-teman. Nah, kenapa Jong? Berat Jong? Berat. Oh, berat katanya. Ya maklumlah 30 ampere trafo konvensional. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba mengukur output RMS dari 2 kali trafo, 2 kali powerful brick 90 volt ya. 2 channel yang mana sumber PSU-nya menggunakan trafo badak, yang trafo anti badai, merek Bell 30 ampere yang kita aplikasikan dengan sistem setengah gelombang di sini atau setengah jembatan istilah teknisnya ya. Menggunakan 4 set Elco Epsilon 10.080 volt. Jadi ceritanya Elco nya ini dia 80 volt, tetapi kita ngeyel saja. Kita ngeyel karena memang buat beli Elco itu mahal, dan ternyata setelah kita coba output dari trafo ini dengan tegangan 210 volt di rumah saya itu mengeluarkan tegangan DC-nya di 3232. Nah, jadi kita tidak pakai CT dari trafonya ya. AC dari rangkaian Elco banknya ini kita jumper jadikan satu, kemudian CT-nya kita ambil di 32 sebelahnya seperti ini. Banyak teman-teman pasti sudah paham lah sistem ini ya. Dan alhamdulillah untuk Elco-nya dia tidak meledak teman-teman ya, karena memang saya yakin Elco Epsilon meskipun 80 volt ini dia mampu lah di 90 volt. Menggunakan D2K5 anti rem ya, tanpa rem ini. Tanpa rem artinya tanpa limiter, jadi PCB-nya lebih pendek dengan daya sudah kita ukur sebelumnya menggunakan SMP. Dia mendapatkan output RMS 2400 watt di 4 ohm ya. Nah sekarang sekarang kita akan coba ya, berapa sih watt RMS yang dihasilkan oleh power amplifier ini jika menggunakan trafo 30 ampere setengah gelombang 3232 atau 87 sampai 90 volt CT. Nah, itu pasti sesuatu yang menarik. Sesuatu yang sangat menarik untuk kita ketahui. Pastinya menggunakan trafo itu beda hasilnya dengan menggunakan SMPS. Karena pada trafo itu dia pasti disesuaikan dengan kemampuan listrik yang digunakan. Kalau listriknya drop parah, maka watt dari power yang digunakan pasti dia tidak akan sesuai ya. Pasti dia akan turun. Beda dengan menggunakan SMPS, apalagi yang sudah PFC seperti yang biasa saya gunakan. Pasti meskipun listriknya dia kurang bagus, tapi setidaknya tetap menghasilkan watt yang cukup besar ya, ketimbang menggunakan trafo. Oke, di sini sebagai informasi saja, kita menggunakan bias ya. Untuk biasnya kita menggunakan regulasi yang kita regulator yang kita regulasi atau di step down seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ambilnya berapa volt ini? Mungkin 18 volt ya di auxiliary trafonya untuk menghandle 2 power sekaligus. Jadi biasanya untuk kedua power kita paralel dan kita sambungkan ke rangkaian bias regulatornya ini. Untuk model perakitannya bisa kita lihat sendiri teman-teman. Nah, ya rapi, termasuk pengkabelannya seperti ini ya, rapi. Termasuk juga rangkaian indikator display depan menggunakan kabel yang cukup rapi.
Jadi di sini kita tidak melihat adanya kabel-kabel ewer-ewer atau kabel-kabel yang nggak niat, tapi kita bikin sebagus mungkin ya, biar si empunya dia tuh merasa bangga lah, setidaknya merasa bangga powernya dengan kondisi yang bagus. Jadi untuk belakang ini sudah kita fungsikan sesuai dengan peruntukannya, termasuk switch untuk memparalel input pada kedua channelnya ini kita fungsikan. Jika kita putar ke kanan, maka kedua power akan berada dalam satu mode channel. Kalau ke kiri, masing-masing power memiliki inputnya masing-masing atau dual channel. Oke, langsung saja kita gas teman-teman. Kita tidak akan mencoba dengan speaker ya, karena kita tidak punya speaker. Langsung kita gas dengan load beban. Kalau dilihat teman-teman ya, kalau dilihat ini ngeri, yang kelihatannya menggunakan trafo 30 ampere yang badak. Tapi kita lihat hasilnya seperti apa. Dan itu apapun hasilnya harus kita terima, karena ya itulah hasil. Dan sekarang kita sudah siapkan untuk alat tempurnya. Sudah ada dummy load, terus generator audio. Jadi langsung saja kita hubungkan juga ampere meter dan volt meter untuk mengukur ampere dan keluaran volt AC-nya, volt RMS-nya. Oke. Pertama kita akan coba di 8 ohm. Jadi ada dua dummy load yang kita seri, 4 ohm kali 2 di seri 8 ohm. Nah, itu ya. Kemudian sudah kita buatkan catatan di sini. Jadi kita akan load. Kita lihat. Nah, ini di 8 ohm. Mudah-mudahan masih terlihat dengan jelas ampere meter dan volt meternya. Di 8 ohm kita mendapat hasil 9,8 kali 82. Wis. Oke. Sebentar. Kemudian kita pindah lagi ke 4 ohm teman-teman. Nah, sebentar. Ke 4 ohm. Berapakah hasilnya? Pasti ini tegangan. Nanti juga kita akan ukur drop dari PSU-nya teman-teman. Nah, ini untuk beban 4 ohm bisa kita lihat di sini. 16,5 kali 70 volt ya, enggak salah ya. Bentar. Kita ulangi lagi. Kalau daminya lumayan sangit sudah. kali 16,4 kali 70 volt ya. Untuk di 4 ohm. Bentar. Nah, sekarang inilah hasil dari hasil pengukuran ya. Di 8 ohm kita mendapatkan 9,8 ampere dengan output 81 volt ya. Jadi memiliki output 793 watt di 8 ohm. Waduh, jauh ya. Kemudian di 4 ohm 16,5 ampere kali 70 volt jadinya 1155 watt. Wow. Nah, berarti apa permasalahannya? Sedangkan kedua power ini saat kita load menggunakan SMPS dia mendapatkan 2400 watt ya. Bagaimana? Sekarang kita akan ukur kemampuan PSU-nya saat kita load. Nah, karena tadi kebetulan kita alat ukurnya hanya satu yang normal, jadi kita sekarang akan
mengukur watt kemampuan PSU-nya teman-teman. Nah, di sini sebentar. Jadi kita akan ukur dulu kemampuan listrik dan PSU yang kita gunakan. Listrik saya ini saat ini terukur berapa volt ya. Bisa kita lihat di sini. AC hanya 207 volt teman-teman. Nah, pada DC-nya sebentar. Bisa antara ya. Ground. Jadi pada CT64AC jika kita main setengah gelombang sebentar. Berapa? Hanya 83 volt ya. Jadi PSU ini hanya 83 volt. Kemudian saat kita load kita load di sini. Yuk. Ukur PSU-nya, Jom. Bisa kita ukur di beban 4 ohm. Langsung di 4 ohm saja. 83 volt itu dropnya sampai berapa sih? Sampai 55 volt, teman-teman. Nah, dari 83 volt sampai 55 volt. Ingat ya. Jadi sebentar kita tulis lagi karena kita akan ukur listriknya drop berapa. Sebentar. Sekarang kita akan ukur listriknya ya. Ini berapa volt? DC. Yuk. 205 teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi ke 180. Artinya saat load di 4 ohm di beban maksimal listriknya 205 drop ke 180 sehingga outputnya itu dari 83 volt saat kita load di 4 ohm dia drop ke 55 volt. Artinya terus ya. Jadi yang mempengaruhi output RMS-nya itu dia terjun bebas atau menjadi sangat kecil ya karena kemampuan dari PSU yang digunakan. Yang pertama, listriknya pun dengan listrik 200 sekian volt, 201 ya, 205 itu menghasilkan berapa tegangan DC-nya sekitar 83. Sedangkan untuk powernya ini dia normalnya di 90 sampai 100 volt. Jadi dia bekerja sudah di bawah standar. Ya. Tetapi jika ini menggunakan listrik yang bagus ya. Listriknya yang bagus tidak drop. Misal menggunakan genset yang stabil di 220 volt sehingga tegangan DC-nya itu nanti nyampe ke 90 volt atau 88, pastinya wattnya pun juga akan bertambah besar. Ini hanya kita mengukurnya menggunakan listrik di rumah saya yang memang jelas-jelas kualitasnya kurang bagus. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Meskipun untuk hasil daya output SMP itu pastinya lebih bagus untuk hasilnya, hasil watt, apalagi yang sudah PFC. Tetapi untuk keawetan pasti trafo itu tiada lawan ya. Trafo itu pasti tenaganya badak. Badak di sini artinya dia tidak mudah rusak, meskipun diguyur air sekalipun dia tidak akan rusak. Yang penting dijemur aja tinggal beres ya. Oke teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami dan ditangkap ya untuk hasil dari RMS Power Amplifier Full Brick D2K5 yang menggunakan trafo setengah gelombang 3232 AC 30 ampere. Tetapi sayangnya kita tidak memiliki listrik yang cukup bagus. Jadi ini sebenarnya bukan hasil
hasil yang real ya. Jika menggunakan, sekali lagi, jika menggunakan listrik yang bagus, pastinya output RMS dari power ini di beban 4 ohm pasti juga akan bagus ya. Seperti itu, di 4 ohm mendapatkan watt 1155 watt dengan drop tegangan 83 volt terjun ke 55 volt DC untuk PSU nya. Sedangkan pada listrik PLN dari 205 terjun ke 180 volt. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi atau pandangan dalam angan-angan teman-teman. Untuk membuat sebuah power boleh menggunakan trafo, boleh ya, sesuai dengan keyakinan dan ya sukanya saja. Boleh menggunakan SMPS, bisa. Artinya di sini SMPS dan trafo sama-sama bagus, tetapi sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan ini semua yang saya sampaikan bisa menjadi jelas. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.